Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi IPS. Simak baik-baik videonya ya. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Tapi sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu negara mana saja yang termasuk negara di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan gambar peta berikut ini. Pada peta tersebut kita bisa lihat bahwa di kawasan Asia Tenggara ini ada 10 negara yang akan kita pelajari ya. Ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Setiap negara itu akan memiliki karakteristik tersendiri, entah itu kondisi geografisnya, entah itu sosial budayanya, ataupun pemanfaatan kondisi geografis oleh negara masing-masing. Jadi, kita akan ulas satu-satu. Yang pertama adalah Indonesia. Kita lihat bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau atau sering disebut sebagai negara kepulauan. Wilayah Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Terlihat di situ, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Juga di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, kondisi seperti itu mengakibatkan Indonesia itu nanti memiliki iklim yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Oke. Kemudian Indonesia itu juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, yang mengakibatkan di Indonesia itu nanti akan banyak gunung dan pegunungan, entah itu gunung api ataupun pegunungan gitu ya. Kemudian Indonesia itu selain memiliki laut yang luas, Indonesia juga memiliki banyak sungai, yaitu sungai besar, ada yang sungai kecil, kemudian memiliki banyak danau. Nah, kondisi seperti ini karena Indonesia memiliki banyak pulau, itu nanti akhirnya Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa atau banyak etnis gitu ya. Suku bangsa yang besar yaitu antara lain etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Yang lainnya masih banyak, tapi itu yang besar dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk lebih jelasnya, bacalah slide berikut ini yang teliti ya. Untuk yang kedua adalah Malaysia. Negeri yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini memiliki banyak persamaan ya dengan Indonesia. Cermatilah slide tersebut, kemudian cobalah kalian membuat rangkuman informasi penting yang ada pada slide tersebut. Negara yang ketiga adalah Singapura. Singapura itu merupakan negara yang memiliki luasan paling sempit ya untuk di daerah Asia Tenggara. Nah, Singapura ini sebagian besar merupakan dataran rendah. Daerahnya padat, berupa dataran rendah, dan ada banyak di situ etnis ya. Yang paling banyak adalah etnis Tionghoa. Kemudian yang keempat adalah Thailand. Negara yang memiliki julukan negeri gajah putih ini merupakan negara yang banyak pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dan juga memiliki banyak sungai di sana. Ada sungai yang terkenal yaitu Sungai Chao Phraya. Di sekitaran sungai tersebut datarannya sangat subur ya. Kemudian yang kelima adalah Filipina.
Filipina merupakan wilayah yang terdiri atas rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Kemudian Filipina itu memiliki sungai yang berkelok-kelok dan berarus deras. Sungainya pendek jadi tidak bisa dilayari. Etnis terbesar di Filipina adalah etnis Tagalog, sehingga bahasa resmi yang digunakan oleh mereka adalah bahasa Tagalog. Kemudian yang keenam adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Brunei Darussalam ini memiliki dataran rendah, pantai yang berawa, kemudian juga memiliki sungai sungai yang panjang. Sungai terpanjang namanya Sungai Belait. Penduduk dari Brunei Darussalam itu adalah etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian besar penduduknya menganut ajaran agama Islam. Bahasa resmi untuk Brunei Darussalam itu adalah bahasa Melayu, tapi mereka juga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Itu bahasa yang mereka gunakan untuk percakapan sehari-hari ya. Negara yang ketujuh adalah Vietnam. Negeri Vietnam ini terdiri atas bukit, gunung, hutan yang lebat, kemudian ada juga dataran rendah. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Kinh. Sebagian besar penganut agama Buddha dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Kemudian yang kedelapan adalah Laos. Laos merupakan negara yang berada di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai ataupun batas laut, karena Laos itu adalah negara yang dikelilingi oleh daratan dari negara-negara lainnya, atau berbatasan langsung dengan daratan negara yang lain, maksud ibu seperti itu. Kemudian sebagian besar daratan yang ada di Laos ini merupakan dataran rendah ya. Bahasa resmi untuk Laos adalah bahasa Lao. Tapi mereka juga ada yang menggunakan bahasa Prancis, Inggris, dan bahasa Thai. Negara yang ke-9 adalah Myanmar. Myanmar adalah negara yang berupa dataran rendah hingga pegunungan. Jadi ada dataran rendah, ada pegunungannya, begitu ya. Kemudian di bagian selatan itu terdapat pesisir pantai berupa pantai berbatu karang. Penduduk Myanmar ini terdiri dari berbagai etnis. Ada etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduknya adalah beragama Buddha, dan mereka menggunakan bahasa resmi adalah bahasa Myanmar. Dan yang terakhir adalah Kamboja. Kamboja sebagian besar wilayahnya atau datarannya itu berupa dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang ya. Di sana terdapat sungai yang terkenal yaitu Sungai Mekong. Berikut ini adalah pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Wilayah Indonesia terdiri atas dataran rendah yang biasa digunakan atau dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang nantinya akan menghasilkan padi, sayuran, karet, dan lain-lain ya. Kemudian pantai di Indonesia itu banyak sekali biasanya dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Selain itu ada juga sumber daya alam, misalnya hasil tambang, misalnya tambang batu bara, minyak bumi, gas alam, biasanya dimanfaatkan untuk sumber energi. Yang kedua adalah Malaysia. Secara geografis, Malaysia terdiri dari hutan yang luas, yaitu untuk penghasil kayu yang digunakan sebagai komoditas ekspor mereka. Kemudian di sepanjang pantai barat itu ada lahan pertambangan ya, ada kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Selain itu, Malaysia itu adalah negara penghasil karet terbesar di dunia.
Yang ketiga adalah Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam, jadi mereka bertani secara hidroponik. Tetapi ada juga beberapa lahan yang merupakan tempat peternakan unggas gitu ya. Nah, dikarenakan kondisi geografis seperti itu juga, maka Singapura itu lebih bergerak di bidang industri dan perdagangan. Berdasarkan kondisi geografisnya, banyak penduduk di Thailand melakukan kegiatan pertanian atau bertani. Sehingga Thailand merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara, sehingga sering juga disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Tapi selain itu, Thailand juga mempunyai hasil pertambangan. Kemudian Filipina. Masyarakat Filipina memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan, dengan hasil pertaniannya jagung, padi, tembakau, dan lain-lain. Sedangkan hasil perkebunannya karet, kelapa, dan kayu itu merupakan komoditas ekspor terbesar di Filipina. Selain itu, kondisi geografis di wilayah Luzon juga dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Yang keenam adalah Laos. Hampir sama seperti daerah-daerah atau negara lainnya, dataran rendah itu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Begitu juga di Laos, di dataran rendah Vientiane itu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Kemudian Brunei Darussalam. Dataran rendah di Brunei Darussalam sama seperti negara lainnya digunakan sebagai lahan pertanian. Tetapi Brunei Darussalam itu memiliki minyak bumi dan gas alam, sehingga 40% pendapatan negara Brunei Darussalam berasal dari minyak bumi dan gas alamnya. Kemudian untuk Myanmar merupakan negara yang menghasilkan berbagai macam sumber daya alam ya. Antara lain ada sayuran, tembakau, ada juga pertambangan di sana. Kemudian yang ke-9 adalah Vietnam. Berbeda dengan negara-negara lainnya, di dataran rendah, Vietnam selain digunakan sebagai lahan pertanian, juga digunakan sebagai pusat industri. Kemudian yang terakhir adalah Kamboja. Kamboja memiliki danau sebagai penghasil ikan air tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga penduduk Kamboja itu bergerak atau memanfaatkan lahannya untuk lahan pertanian, terutama untuk bertani padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Selain itu juga Kamboja merupakan negara penghasil tembakau dan karet. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.